Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para calon investor muda. Di zaman sekarang, siapa sih yang belum tahu apa itu investasi? Kata investasi sendiri sudah tidak asing lagi bagi kita di zaman yang modern ini. Mungkin beberapa dari kalian masih bingung gimana sih caranya memilih investasi dengan baik. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai investasi saham. Kira-kira gimana ya caranya kita menganalisis saham biar dapat untung? Saat kita membeli saham, ibaratnya kita tuh kayak punya perusahaan itu gitu. Ya walaupun cuma 0,000%. Analisis saham ini pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis dua saham, yaitu saham BBMD, saham PGAS, dan juga akan membahas mengenai obligasi korporasi. Analisis ini hanya digunakan untuk sebagai gambaran gimana sih cara menganalisis saham dengan baik. Kalian mungkin bisa melihat yang pertama yaitu dengan laporan keuangannya. Yang kedua mungkin bisa melihat data pada aplikasi saham dimanapun. Nah, untuk kali ini saya akan menganalisis saham menggunakan aplikasi Bibit. Pilih saham atau obligasi ya. Oke, langsung saja yang pertama ada saham BBMD. Sebelumnya apa sih saham BBMD itu? Saham BBMD atau Bank Mestika Dharma Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Perusahaan menawarkan berbagai produk dan jasa layanan perbankan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana, dan jasa lainnya yang mendukung aktivitas pelayanan perbankan. Dalam melakukan kegiatan perhimpunan dana, perusahaan menyediakan produk tabungan, simpanan pelajar, giro rupiah dan falas, dan deposito rupiah dan falas. Dalam penyaluran dana, perusahaan menyediakan produk kredit multiguna, kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil, kepemilikan tanah, kaflingan, kredit modal kerja, dan fasilitas trade dan bank garansi. PT Bank Mestika Dharma Tbk berdiri sejak tahun 1955 adalah merupakan bank umum swasta devisa serta satu-satunya bank daerah yang telah go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode BBMD dan listing sejak 8 Juli 2013. PT Bank Mestika Dharma Tbk dalam menjalankan bisnisnya tetap fokus pada usaha retail banking dengan mengedepankan prinsip prudential banking serta manajemen risiko yang baik dan didukung oleh jasa pelayanan yang profesional dengan meningkatkan service quality. PT Bank Mestika Dharma Tbk adalah bank yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Zainul Arifin nomor 118. Kita lihat pada gambar, berdasarkan informasi yang tersedia, pendapatan perusahaan tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sebesar 1.210 miliar, lalu pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.292 miliar, dan pada tahun 2023 sebesar 1.235 miliar, menurun dari tahun sebelumnya namun tetap meningkat jika dibandingkan tahun 2021. Lalu selanjutnya bisa dilihat market cap pada saham Bank Mestika Dharma sebesar 7,771 miliar, di mana nilai ini menjadikan Bank Mestika sebagai bank ke-20 terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat data-data di samping ini. Yang pertama ada PE atau Price to Earnings, yaitu sebesar 19,63. Ini menunjukkan bahwa investor bersedia membayar Rp19,63 untuk Rp1 laba perusahaan Bank Mestika. Nilai ini termasuk tinggi, yang berarti investor memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Yang selanjutnya ada P/B atau Price to Book, yaitu sebesar 1,63. PBV lebih dari 1 tidak dianggap baik atau overvalued. Hal ini karena PBV yang lebih dari 1 mengindikasikan bahwa harga saham perusahaan lebih tinggi daripada nilai bakunya. Berdasarkan data-data di samping ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama yaitu EPS atau Earning per Share, yaitu sebesar 105,00 per sahamnya. Perusahaan telah mencetak EPS yang positif selama 5 tahun berturut-turut. Selanjutnya,
cash per share yang tinggi, yaitu sebesar 36,46 per saham. Lalu di sini ada ROA yang tinggi, yaitu 2,60%. ROA ini tergolong tinggi karena rata-rata ROA perusahaan di Indonesia adalah sekitar 1%. ROA yang tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang besar dari setiap aset yang dimilikinya. Lalu di sini ROE-nya sebesar 9,02%. ROE ini memiliki profitabilitas yang kurang baik karena rata-rata ROE di bawah 15%. Selanjutnya yaitu gross profit margin yang baik, yaitu sebesar 75,58%. Selanjutnya yaitu ada net profit margin sebesar 37,30% yang memiliki profitabilitas yang baik karena lebih dari 10%. Untuk selanjutnya kita bisa melihat grafik saham Bank Mestika pada gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan bahwa pendapatan dan laba bersih perusahaan telah meningkat selama 5 tahun terakhir. Namun, pertumbuhan pendapatan lebih cepat dari pertumbuhan laba bersih. Hal ini dapat dilihat dari garis pendapatan yang lebih curam daripada garis laba bersih. Meskipun pertumbuhan laba bersih Bank Mestika lebih lambat daripada pertumbuhan pendapatannya, namun kinerja perusahaan secara keseluruhan tetap baik. Hal ini terlihat dari net margin perusahaan yang berada di kisaran 25% sampai 30%. Net margin adalah persentase laba bersih terhadap pendapatan. Secara keseluruhan, grafik saham Bank Mestika menunjukkan bahwa kinerja perusahaan secara keseluruhan baik dan memiliki prospek yang bagus di masa depan. Namun perlu diingat bahwa investasi di pasar saham selalu memiliki risiko. Dilihat grafik saham BBMD pada gambar ini menunjukkan bahwa harga saham tersebut telah mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tanggal 4 Desember 2023, saham BBMD berada di level Rp1.900 per lembarnya, naik 39,70% dari harga terendahnya dalam 5 tahun terakhir, yaitu Rp1.070 per lembar. Untuk saat ini, saham BBMD berada pada kondisi bullish atau naik. Bisa dilihat dari pergerakan harga yang terus naik dan berada di atas garis moving average 50 dan 200. Indikator-indikator teknikal lainnya juga menunjukkan sinyal bullish seperti Relative Strength Index atau RSI yang berada di atas 50 dan Moving Average Convergence Divergence atau MACD yang berada di atas garis 0. Berdasarkan analisis tersebut, saham BBMD dinilai memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikannya dalam jangka pendek. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai saham PGAS. Apa sih saham PGAS itu? Saham PGAS adalah saham dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan perdagangan gas alam. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Pertamina Persero, BUMN yang bergerak di bidang energi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1859 dengan nama firma LJN Endeavour & Co. Gravenhage dan mengalami beberapa perubahan nama dan status hingga menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara pada tahun 1994. Saham PGAS ini pertama kali dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2003 dengan harga penawaran Rp1.500 per sahamnya. Pemegang saham terbesar PGAS adalah PT Pertamina dengan persentase kepemilikan sebesar 56,964%. Pemegang saham pengendali PGAS adalah PT Pertamina. Di saham seri B dan pemerintah negara Republik Indonesia memiliki satu saham preferen, saham seri A Dwiwarna. Pemegang saham publik di bawah 5% memiliki 43,03% saham PGAS. Di sini kita bisa melihat data yang pertama yaitu market cap adalah nilai pasar perusahaan yang dihitung dengan harga saham dikali jumlah saham. Market cap PGAS pada tahun 2023 adalah 27,150 miliar, termasuk kategori large cap atau perusahaan besar. Market cap yang besar menunjukkan reputasi yang baik, stabilitas yang tinggi, risiko yang rendah, dan dividen yang menarik. Namun, market cap yang besar juga menunjukkan pertumbuhan yang lambat, kompetisi yang ketat, dan harga yang mahal. Selanjutnya yaitu valuation. Yang pertama itu ada P
PE adalah harga saham dibagi laba per saham. PE PGAS sebesar 6,62, artinya saham PGAS murah dibandingkan labanya. PE rendah bisa berarti potensi atau risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada POB adalah harga saham dibagi nilai buku per saham. POB PGAS adalah 0,67, artinya saham PGAS murah dibandingkan asetnya. POB rendah bisa berarti margin or safety atau pertumbuhan lambat. POI atau PB dari PGAS tadi dapat dikatakan baik jika kita mencari saham yang murah dibandingkan dengan laba atau asetnya. Selanjutnya yaitu per share. Untuk saham PGAS, per share-nya adalah yang pertama, IPS adalah laba per saham. IPS Pegas adalah 196,08 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang besar per sahamnya. IPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang baik. Selanjutnya yaitu ada data cash per share, yaitu kas per saham. Cash per share PGAS adalah 665,51 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas yang banyak per sahamnya. Cash per share yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik. Dan selanjutnya yaitu book value per share, yaitu nilai buku per saham. Bisa kita lihat book value per share Pegas adalah 1.670,45 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang besar per sahamnya. Book value per share yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki solvabilitas yang baik. Per share yang baik atau tidak tergantung pada industri, tren, dan pesaing. Namun secara umum per share yang tinggi dapat dikatakan baik karena menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Per share Pegas dapat dikatakan baik karena memiliki nilai yang tinggi dibanding dengan rata-rata industri. Selanjutnya yaitu solvensi, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya. Solvensi dalam saham Pegas yang pertama yaitu DORI. DORI adalah hutang dibagi modal. DORI Pegas di sini bisa kita lihat 0,59, artinya hutangnya lebih rendah dari modalnya. DORI rendah menunjukkan solvabilitas yang baik. Selanjutnya cash to debt adalah kas dibagi hutang. Cash to debt Pegas ini sebesar 0,67, artinya kasnya cukup untuk membayar sebagian besar hutangnya. Cash to debt tinggi ini menunjukkan likuiditas yang baik. Nah, solvensi Pegas dapat dikatakan baik karena memiliki nilai yang tinggi dibanding dengan rata-rata industri. Selanjutnya yaitu ada profitability, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitability yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Untuk saham Pegas sendiri, profitability-nya yaitu yang pertama ada ROA, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Di sini kita bisa lihat ROA Pegas yaitu sebesar 3,31%. Artinya laba bersihnya hanya Rp3,31 dari setiap Rp100 aset. ROA Pegas ini bisa dikatakan rendah dibanding rata-rata industri gas bumi yang sekitar 5,51%. Ini menunjukkan bahwa Pegas kurang efisiensi dalam mengelola asetnya. Selanjutnya yaitu kita melihat ROE. ROE sendiri menunjukkan profitabilitas perusahaan dari modalnya. ROE Pegas ini sebesar 8,47%, artinya laba bersihnya hanya Rp8,47 dari setiap Rp100 modal. ROE Pegas ini rendah dibandingkan rata-rata industri gas bumi yang sekitar 12,5%. Ini menunjukkan bahwa PGAS kurang profitabel dari modalnya. Selanjutnya kita bisa melihat data GPM. GPM ini menunjukkan daya saing perusahaan dalam melalui produk atau jasa. GPM Pegas ini bisa kita lihat sebesar 17,28%. Artinya GPM Pegas itu rendah dibanding rata-rata industri gas bumi yang sekitar 25%. Ini menunjukkan bahwa Pegas kurang kompetitif dalam menjual gas bumi. Selanjutnya yaitu NPM, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Bisa dilihat NPM Pegas ini sebesar 5,99%, artinya NPM Pegas ini rendah dibandingkan rata-rata industri gas bumi yang sekitar 8%. Ini menunjukkan bahwa PGAS kurang efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Kesimpulannya, profitability Pegas dapat dikatakan tidak baik karena memiliki nilai yang rendah dibandingkan dengan rata-rata industri.
Profitability yang rendah menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk. Selanjutnya, untuk dividen dari saham pegas ini dibagikan secara rutin dari tahun ke tahun. Dividen ini adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen pegas memiliki nilai yang tinggi, yaitu 141,05 per saham, 83,42% dari laba bersih, dan 12,65 dari harga saham. Ini menunjukkan bahwa Pegas menghargai dan memberi imbalan yang besar kepada pemegang saham. Namun pada tahun 2020, Pegas tidak memberikan dividen karena mengalami rugi besar akibat pandemi COVID-19 dan penurunan permintaan gas. Net income Pegas menunjukkan fluktuatif dan rendah, yang berarti kinerja keuangan perusahaan kurang baik. Apalagi pada tahun 2020 terjadi kerugian yang signifikan. Net income Pegas pada tahun 2020 juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contohnya seperti pandemi COVID-19, penurunan permintaan gas, dan tekanan harga gas. Net income Pegas membaik pada tahun 2021 dan 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan volume penjualan gas. Net income Pegas berdampak pada dividen, payout ratio atau EPS, dan ROE perusahaan. Payout ratio, EPS, dan ROE perusahaan. Analisis fundamental dari segi laba bersih dapat dikatakan tidak baik karena net income Pegas masih rendah dan fluktuatif. Net income yang kurang baik harus stabil dan tinggi, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Itu tadi kita telah membahas dua saham, yaitu saham BBMD dan saham PGAS. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai obligasi korporasi. Nah, apa sih obligasi itu? Obligasi adalah salah satu produk investasi di mana investor membeli surat hutang yang diperjualbelikan di pasar modal. Nah, surat hutang ini dikeluarkan oleh penerima hutang sebagai janji kepada investor untuk membayar bunga dan pokok hutang dalam waktu periode tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dilihat dari penerbitnya, obligasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, obligasi korporasi, dan obligasi pemerintah daerah. Untuk kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai obligasi korporasi. Obligasi ini diterbitkan oleh korporasi baik BUMN atau swasta di mana digunakan untuk pembiayaan defisit dan pengembangan bisnis. Obligasi ini risikonya lebih tinggi sehingga bunganya lebih tinggi. Nah, sebenarnya obligasi itu menguntungkan gak sih? Yang pertama, obligasi itu mempunyai jatuh tempo yang beragam dari 1 sampai 10 tahun. Semakin pendek jangka temponya, maka semakin kecil juga risikonya. Tapi risiko yang kecil juga memiliki bunga yang kecil, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu dalam kontrak surat hutang tercantum jelas hak dan kewajiban penerbit obligasi dan investor, sehingga bisa menjadi pelindung yang kuat bagi investor. Yang ketiga yaitu nilai pokok hutang harus dibayarkan penuh oleh penerbit obligasi saat jatuh tempo. Yang keempat, ada sistem pembayaran bunga tanpa kupon atau dengan kupon yang dibayarkan setiap periode tertentu. Yang kelima, jika penerbit obligasi gagal bayar, maka investor bisa melakukan klaim aset yang dijual oleh penerbit. Dari kelima poin ini bisa diartikan obligasi cukup menjanjikan untuk passive income di masa pensiun. Nah, ada nih tips investasi obligasi korporasi. Yang pertama yaitu kita harus memahami risiko. Sebelum berinvestasi obligasi korporasi, penting untuk memahami risiko-risiko yang terkait dengan investasi ini. Yang kedua yaitu melakukan riset. Lakukanlah riset untuk melakukan obligasi korporasi yang berkualitas dan memiliki potensi keuntungan yang menarik. Selanjutnya yaitu diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi obligasi korporasi dengan berinvestasi pada berbagai jenis obligasi korporasi dari berbagai perusahaan.